Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sebentar lagi tamu yang agung, tamu yang mulia akan datang menghampiri kita, yaitu bulan suci Ramadan. Selayaknya seorang tamu yang akan datang ke rumah kita, maka persiapan yang luar biasa akan kita siapkan. Andai kita mau menerima tamu, yaitu calon besan dan sebagainya, maka persiapan yang kita lakukan itu luar biasa. Persiapan hidangannya, persiapan penyambutannya, persiapan segala sesuatunya agar kita bisa maksimal untuk menjamu tamu yang akan datang. Maka Ramadan adalah tamu yang sangat mulia bagi kita jamaah sekalian, khususnya umat Nabi Muhammad SAW. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, di mana setiap pahala akan dilipat gandakan. Maka persiapan yang harus kita lakukan harus benar-benar matang. Apa persiapan yang harus kita lakukan? Pertama, persiapan doa, memperbanyak doa, minta agar sampai kepada bulan suci Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimni Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, sampaikan aku kepada bulan suci Ramadan dan sampaikan Ramadan kepadaku, dan terimalah seluruh amal ibadahku selama bulan suci Ramadan. Kenapa mesti berdoa? Karena banyak saudara-saudara kita yang menjelang datangnya bulan suci Ramadan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak sempat untuk menikmati indahnya dan nikmatnya ibadah di bulan suci Ramadan, keburu dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Maka kita disunahkan untuk berdoa, minta sampai kepada bulan suci Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku kepada bulan suci Ramadan dan sampaikan Ramadan kepadaku, dan terimalah seluruh amal ibadahku selama bulan suci Ramadan. Karena berapa banyak orang yang sampai kepada bulan suci Ramadan tapi Ramadan yang enggak nikmat. Rubas sha'imin laisa min siyami ilal ju'. Mereka puasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Kenapa? Karena perutnya puasa tapi mata, lisan dan hatinya tidak puasa. Maka kita doa, wasallimni ila Ramadan, dan sampaikanlah Ramadan kepada aku jemaah sekalian. Lalu yang kedua, persiapan ruhiyah, persiapan batiniah, persiapan membersihkan hati mulai dari sekarang. Introspeksi diri jemaah sekalian. Paling tidak memperbanyak istighfar kepada Allah. Pertama, kita harus minta maaf kepada Allah. Kenapa? Karena bulan yang suci hanya bisa dinikmati oleh jiwa-jiwa yang suci, yang bersih dari dosa. Maka bersihkan dosa-dosa kita dari sekarang dengan memperbanyak taubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kita berbuat dosa, ada satu titik hitam dalam diri kita yang menghalangi kekhusyuan kita dalam ibadah, sehingga sulit untuk khusyuk dalam ibadah, saudaraku. Maka memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Yang kedua, minta maaf kepada sesama manusia, khususnya kepada orang tua. Tidak akan diterima amal ibadahnya selama bulan suci Ramadan orang yang masih durhaka terhadap orang tuanya. Minta maaf kepada tetangga supaya tidak ada ganjaran dalam hati dalam ibadah. Orang yang dalam ibadahnya masih ada ganjaran kebencian terhadap orang lain, masih ada ganjaran kekesalan terhadap orang lain, hakul adabi yang belum selesai, maka sulit ibadah itu akan nikmat, bahkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bersihkan dari sifat-sifat yang tercela, seperti sifat sombong, sifat tamak dan rakus. Di kebanyakan kita nih, puasa itu menahan hawa nafsu, bukan menambah hawa nafsu. Tapi kita kadang-kadang, mohon maaf saudaraku, menjelang buka seolah-olah apapun akan kita makan, kita beli semua, tapi begitu azan tiba baru minum seteguk sudah kenyang rasanya. Itulah bukti bahwa kita menambah hawa nafsu. Menjelang Ramadan, perburuan baju baru yang kita kejar, bukan jiwa dan akhlak yang baru. Itu pun termasuk daripada bagian menambah hawa nafsu, bukan menahan hawa nafsu. Lalu bersihkan sifat dari sifat hasad. Tiga sifat inilah, sombong, tamak, dan hasad, inilah yang menyebabkan Adam dan Iblis laknatullah alaih diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya, persiapan fikriyah, memperbanyak ilmu tentang Ramadan, memperbanyak pengetahuan tentang Ramadan, hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang membatalkan pahala puasa, pelajari dari sekarang supaya ibadah kita sempurna. Karena orang yang beribadah tanpa ilmu, maka itu akan tidak sempurna ibadahnya dan sulit untuk menerima amal ibadah kita dari Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak supaya pahalanya bertambah, perbanyak ilmunya. Lalu yang selanjutnya, persiapan jasadiah, fisik. Yang punya penyakit dari sekarang berobat. Jangan sampai ada alasan nanti tidak puasa karena sakit, ya. Mulai sekarang berobat, mulai sekarang persiapkan. Yang sehat olahraga, minum vitamin, terlebih di zaman pandemi ini jamaah sekalian, banyak sekali yang harus kita persiapkan dari fisik kita, ya, memakai masker, vitamin, olahraga, supaya nanti begitu bulan suci Ramadan kita mampu melaksanakan sebulan penuh melaksanakan ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat.
Lalu persiapan apa lagi? Terakhir persiapan maliyah, harta. Kumpulin duit yang banyak, siapkan untuk bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena di bulan suci Ramadan banyak pengeluaran yang harus kita lakukan. Pengeluaran zakat fitrah, zakat mal, beli baju baru, buat buka puasa, takjil dan sebagainya. Semua butuh biaya jamaah sekalian. 1 tahun kita bekerja, siapkan untuk 1 bulan selama bulan suci Ramadan agar kita ibadah puasa bisa sempurna. Itulah 5 persiapan yang harus kita lakukan. Semoga kita semua Allah panjangkan umurnya, mudahkan menjalankan ibadah puasa dan seluruh amaliah ibadah kita puasa kita terima oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluar menjadi manusia yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.